Sayyidur rusli gadruhu ma'lumu. Aina minhul masihu ainal kalimu. Aina nuhun. Aina ibrahimu kullukum an magomi maktumu. Pala salatu wa taslimu. Mala'at mahasinu zamarat fa'apra'at. Sajaral hidayati bil jihati wa aidaat. Wa talawanat samaratuha babihaqqihi sallu alaihi wa taslim. Ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Haza min fadlir Rabbi. Yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita bersama Habibana Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf. Doain biar panjang umur, biar selalu sehat walafiat, berkah hidupnya. Yang mulia Kiai Abdurrahman biar panjang umur, Kiai Dr. Taufik biar panjang umur, dan para Kiai Habib yang hari ini hadir, mudah-mudahan berkah semuanya. Tidak terasa, nggak lama lagi Ramadan akan datang. Senang nggak senang, suka nggak suka, Ramadan akan datang. Saya pesen nih orang sini, Bu, kalau bulan Ramadan dagang kolak jangan pakai pisang tanduk, rugi. Gua kasih tahu nih, pakai pisang uli, 2 potong pisang, ubi ganjel 4, dikorek ubi mulu, berarti untung baru. Itu dagangnya. Bulan Ramadan dagang pacar Cina, gua kasih tahu, kalau beli jadi untungnya tipis. Bikin Bu, beli sagu 3 kilo, sepuan merah biru, kasih air bejak. Tahu bejak? Udah diadonin, ambil tetampah, gelar kos utang laki kita. Gila, kena air ketek gurih. Makanya kita mesti senang. Kenapa? Ramadan ila Ramadan, Jumat ila Jumat. Ramadan kita mesti puasa. Belum tentu Ramadan yang akan datang 2026 kita bisa ketemu. Kenapa? Wajib puasa. Nggak boleh tidak puasa kalau ngaku umat Nabi Muhammad. Wajib puasa. Kalau Senin Kemis sunnah, boleh dikerjain, boleh kagak. Atau puasa Nabi Daud, Senin puasa, Selasa kagak, Rabu puasa, Kemis kagak, ganjil genap ke plat nomor, boleh. Tapi Ramadan wajib puasa. Nih anak-anak nih yang SD kelas 1 ngomong sama bapak ibunya, Pak Ibu saya mau puasa setengah hari, boleh. Johor buka, tutup lagi sampai maghrib. Kalau anak kelas 1 SD sampai maghrib berat, jam 2 matanya biru, mukanya pucat, mati itu anak. Gua kasih tahu loh, buka. Kenapa? Anak-anak. Tapi kalau udah gedean, udah SD kelas 5, kelas 6, kepengen puasa pol, ibu sama bapak kasih hadiah anak, cakep. Nanti kalau kamu buka puasa sampai maghrib, pol sebulan, ibu ayah beliin handphone. Tuh cakep namanya. Handphone iPhone 15 Pro Max. Yang mahal coy. Begitu lebaran dikasih merek Sumi. Ganti, habis beli kue, habis semuanya. Makanya wajib puasa. Belum tentu tahun 2026 kita ketemu. Mana dalilnya? Kulu adin gorib al maut, mati. Mati datang. Makanya
wajib puasa. Tapi ada orang bulan Ramadan badannya sehat, aqua galon dipanggul, beras dipanggul, sehat, bulan Ramadan nggak puasa, kalah 30, pindah agama. Gua kasih tahu deh, Bang, Ramadan kalah berapa? Nggak banyak, 30 dari awal sampai akhir nggak puasa. Kenapa? Ramadan kalau ujur syar'i sakit boleh nggak puasa, sakit. Umpama bu suami pulang dari masjid 5:30, beri salam istri, Assalamualaikum, ma, waalaikumsalam. Kenapa ya? Pusing ma, ayah pusing, muka mama 4, pusing coy. Loading mah loading, pusing. Dipeluk sama istrinya, ya Allah, ayah, si hitam sakit, ya Allah, si hitam sakit, ya Allah. Kata suaminya, kerok mah, kerok, tahu kerok, kerik mah, ayah. Kata istrinya, zaman modern, gak main kerok-kerokan ya, dokter ya, BPJS. Ayah oga BPJS. Emang kenapa? Daftar jam 7 pagi, maghrib baru dipanggil. Kelamaan BPJS berarti. Dokter 2 pasien 4.000 maghrib. Makanya dia kerok. Ayah, merah dalu ya. Angin nginep. Munte uger, glogok, glogok, bodrek. Teh panas. Tidur. Ramadan kalah 1. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau badan sehat, nggak puasa, kalah 30. Gila nih orang. Nggak puasa dari awal sampai akhir. Makanya orang ini nggak cinta dengan agamanya. Buktiin. Kata hukama berkata, lisanul hal absu lisanul maqal. Fakta lebih pas daripada ucapan. Buktiin. Maka dari itu kita semua sambut bulan Ramadan. Kita mesti girang, senang di hadapan kita, pintu berkah kita akan miliki semuanya. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 manusia yang tidak dapat syafaatku di hari kiamat. 3 golongan manusia yang enggak dapat syafaatku di hari kiamat. Yang pertama, orang yang tidak sholat. Nih sekali lagi saya katakan, orang yang gak sembahyang, gak sholat. Makanya bu, bangunin suami pagi hari jam 4 subuh, bangunin. Kebetulan suami kita tidur di sebelah nih, gemuk badannya, ngorok, koker, koker, gemuk. Kalau yang kurus kayak nyinying tuh laki. Bangunin tuh suami, bukan bengek, bukan. Ya enggak? Pegang betisnya. Ayah, subuh ya, jam 4:30 subuh ya. Bangkit dari tidurnya suaminya. Istri siapin kain 2, gajah duduk sama gajah lari. Yang mana ya pakai, lari apa duduk ya? Duduk aja mah. Kalau lari susah sujud. Baju koko yang cakep. Yang putih apa yang coklat mah? Yang putih aja mah. Coklat masih baru ya. Subuh pakai coklat, ayah hitam serem. Iya gak kira-kira? Sholat 5 menit cuma. Sholat subuh 5 menit. Di Cinere 2 rakaat, di Madinah 2 rakaat. Gua gak bohong. Lo pergi aja sono. 5 menit. Itu pun ayatnya dia baca imam sabihis ama al-atak. Kalau imam baca wal asri, inna atoina 2 menit. Imam mau kondangan. Iya gak kira-kira? Sholat. Kenapa? Buktiin. Kalau kau cinta Nabi Muhammad. Kata hukama berkata, lisanul hal absu lisanul maqal. Fakta lebih pas saya ucapan. Buktiin sholat.
Pulang sholat, ya nggak? Istri siapin tuh. Nih, besok nih sholat, suami bangunin, istri siapin. Pisang goreng, pisang tanduk. Yang bagus buat suami pisang tanduk. Jangan pisang gepok. Emang laki lu burung kutilang. Ya nggak? Tepung terigu cap kunci. Kopi kapal api. Rokok di Samsu. Asap dibunderin. Mantep coy. Apa yang kau dustakan hidup ini? Ya nggak? Sholat udah, bini cakep, sediain pisang goreng, mantap. Ya nggak? Sholat, jangan nggak sholat. Takutnya mati datang. Takutnya mati. Umur umatku kata Nabi Sittin wasab'in, 60-70. Umatku umurnya pasarannya 60-70. Kalau Nabi Nuh umurnya alabila khomsin, 1000 kurang 50. Nabi Nuh umurnya 950 tahun, seceng kurang gocap. Nabi Nuh umurnya. Nabi Adam alaihissalam 930 tahun. Tapi kata Nabi Muhammad, umatku pasarannya 60-70. Jarang yang umur 90 tahun di Cinere. Jarang. Sungguh pun ada, nggak kemana-mana. 90 tahun, mau kemana? Naik busway, naik di Cinere, turun Keramat Jati. Nah nyasar tuh aki-aki. Ya kira-kira. Cucu sayang sama kakek, kakek sayang sama cucu. Itu kan rumus. Cucunya nih udah kerja, kakeknya umur 90 tahun. Pulang kerja, dia beliin sate kambing 20 tusuk. Duren montong 3. Coca-Cola 4 botol. Modar tuh aki-aki. Lu jajan ya. Makan sate, makan durian, minum Coca-Cola, ngejengkang tuh aki-aki. Wah saya tahu loh. Makanya mari sholat. Jangan tidak sholat. Sebab apa? Takutnya mati datang. Subuh sholat. Johor sholat. Asar sholat. Maghrib sholat. Isya sholat. Cakep. Baru umat Nabi Muhammad. Yang kedua kata Nabi, orang yang tidak dapat syafaatku adalah orang yang gak bakti dengan kedua orang tuanya. Gak bakti. Banyak anak gak bakti sama orang tuanya. Saya katakan, hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Betul gak? Ayah sehat, ibu sehat, enak. Minjem duit nggak bayar. Gua kasih tahu lu, minjem duit nggak bayar. Nih contoh nih, anak kredit motor. Nih contoh nih, Yamaha NMAX yang turbo, DP 3 juta, bulanannya 1.832.700. Keluar dari gang, test drive. Tetangga nengok semua, motor baru nih. Mampir di pos RW, standar 2. Ketemu orang Betawi. Orang Betawi senang lihat tetangga punya motor baru. Itulah orang Betawi. Hatinya suka lihat tetangga bahagia. Bersih orang Betawi. Nggak ngatain kagak. Dehem doang. Motor baru nih. Paling 3 bulan diambil Ambon. Kau tahu nih, maaf. Ya enggak? Ya enggak? Pinjam duit ke orang tua. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibunya buka hordeng. Ya, duit gue lagi nih. Ini anak datang. Nggak dibukain anak. Dibukain, duit gue ke laut. Tapi ibu sayang sama anak. Pepatah orang Jakarta, sekering-kering jahe masih pedas. Pepatah orang Jakarta, sekering-kering jahe masih pedas. Jahe kering becek kasih air, tutuin mati lu, kicer mati lu. Buka pintu, cium tangan. Lihat. Duit boleh nggak punya, tapi akhlak mesti punya. Ilmu boleh pas-pasan, tapi akhlak harus punya. Cium tangan, cakep banget. Duduk di meja makan.
Anak sama ibu nggak mungkin di ruang tamu, di meja makan. Ada kerupuk di toples, main raup aja. Bu, garing nih bu. Kopi ada, kopi ada. Bu, pertama saya senang lihat ibu sehat, saya gembira. Itu pertama. Kedua, saya silaturahmi bu. Kata Ustadz nggak boleh putus silaturahmi ibu dengan anak. Cakep. Yang ketiga, mau minjem duit. Ini mangkak urusan ini. Berduit 2 juta, lemes ibunya. 2 juta duit boleh ngumpulin. Pulang belanja cabai bawang 5.000 taruh di kaleng. Besok 10.000 taruh di kaleng. Setahun 2 juta lebih. Anak mau pakai, lemes ibunya. Langsung dikasih masuk kantong. Bu, pulangnya mendung. Terang begini mendung. Pulang minggu besok nggak datang. Minggu kedua baru datang. Bawa kantong plastik hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunya buka hordeng. Wah, duit gue balik nih. Duit gue datang nih. Masuk. Kantong plastik hitam taruh di meja. Ngopi. Setengah jam nggak ngomong duit. Bu, pulang ya. Anak-anak kadang jemput. Pulang deh. Lemes ibunya. Ya, 2 juta ke laut duit gua. 2 juta udah ke laut. Kantong plastik hitam. Begitu dibuka, rengginang. Gila, 2 juta rengginang. Hebat banget anak, luar biasa. Maka dari itu, sayangi orang tuamu. Apalagi besok mau puasa nih. Nih saya pesen nih. Nih saya pesen nih semua nih. Bulan Ramadan, bawain sembako orang tua. Cakep. Sembako bawain orang tua. Beliin 150.000. Terigu cap kunci. Gulanya gulaku. Minyaknya bimoli. Kecap cap bango. Yang bagus cap bango orang tua. Jangan cap cabe. Emang warteg loh. Ya enggak? Bawain sembako. Beli. Giant. Boleh bangkrut. Warung Madura masih buka. Gua kasih tahu loh. Warung Madura buka 24 jam. Nggak pakai tutup. Gila Madura dagangnya. Luar biasa Madura. 365 hari. Setahun tetap buka. Hebat Madura. Idul Fitri Lebaran buka. Lebaran Haji buka. Hari kiamat setengah hari. Gila benar. Pagi buka johor kiamat. Luar biasa. Beliin sembako 150.000 buat orang tua. Girang ibu kita. Bu, ini sembako 150.000 buat ibu. Girang. Duit yang kita keluarin, Allah gantiin lagi. Duit yang kita keluarin, Allah gantiin lagi. Katanya antik mapil zaid, ya tika mapil zaid. Terbalik. Kesempitan tempat ini. Kenapa? Allah gantiin lagi rezekinya. 150.000. Mari sayangi orang tuamu. Cintai orang tuamu. Bikin senang ayah ibumu. Saya katakan, hidup nggak enak nggak punya orang tua. Sekali lagi saya katakan, hidup nggak enak nggak punya orang tua. Ayah meninggal, ibu meninggal, nggak enak. Paling berat waktu Lebaran Idul Fitri. Masjid takbir, musola takbir, di televisi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis hati kita. Kenapa? Ayah nggak ada, ibu nggak ada. Besok pagi sholat id 6:30. Sholat id pasarannya 6:30. Nggak ada sholat id 1:30, nggak ada. Johor iya. 6:30. Sholat udah. Khutbah sudah. Doa sudah. Sejadah digulung sudah. Mau cium tangan siapa? Ayah meninggal dunia. Marbot masjid. Bawa karbol. Lu cium tangan marbot masjid Bukarbol. Lu cium tangan siapa? Mari sayangi orang tuamu. Cintai. Hidup nggak enak nggak punya orang tua. Saudara berlima. Ya saudara. Jangan lu harapin dah saudara. Saudara lebaran lu jangan harapin dah. Ya tipis dah. Yang kaya-kaya, yang miskin awet. Susah banget hidup berarti. Mari sayangi kedua orang tuamu. Buktiin
kalau kau bakti dengan ayah ibumu. Jadi 3 golongan manusia. Yang terakhir adalah kita tidak boleh berbuat maksiat. Maksiat ini jujur kehidupan di Jakarta dan sekitarnya luar biasa. Apa itu maksiat? Termasuk judi. Itu juga maksiat. Haram hukumnya orang main judi. Dulu orang main judi pakai kartu gaple. Dulu main QQ, jebol Q, cheat Q. Sekarang orang main judi pakai handphone. Tuh lihat, handphone. Nggak ada orang kaya dari judi. Sekali lagi saya katakan, nggak ada orang kaya dari judi. Yang menang bandar di Kamboja, di Indonesia pemainnya bangkrut semua. Kenapa? Main judi, mobil jual, lihat, motor jual, bangku tamu jual, televisi jual, kulkas jual, tempat tidur jual, rak piring jual, lega rumahnya ke musola. Kenapa? Kalah judi. Itu maksiat yang melanda kehidupan manusia. Dan minuman keras, mabok-mabokan. Nabi nggak senang kalau umatnya mabok. Kalau orang kaya mabok, minumannya whisky, brandy, apalagi itu, vodka. Kalau orang miskin mabok, minumnya Amer. Pakai kantong plastik belinya murahan. Amer, nggak mempan. Bodrek 8, Paramek 7, Panadol 12, Air Mawar 2 botol. Modar lu sekalian. Kenapa? Takutnya malam minum pagi mati. Pagi minum malamnya mati. Kata Allah, jangan takut. Aku sediakan pabrik minuman di neraka. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata mu'min khamrin, sagahullahu yaumal qiyamah min nahril qutah." Ya Rasulullah, wa mana qutah? Qala nahrun fi jahannam tajri min furujil mu'minat. Barang siapa yang terus minum, mati, enggak keburu tobat, masuk neraka jahanam. Minum kali gutoh yang mata airnya, sumber airnya dari perempuan-perempuan dunia yang melacurkan dirinya, menghosteskan dirinya, hancur dia punya kemaluannya, keluar nanah dan darah, menjadi kali gutoh di neraka jahanam. Diminum sama orang yang mati nggak urut tobat pada Allah. Allahumma fashhad, ya Rabbi, aku sampaikan hadis ini. Mudah-mudahan orang yang biasa minum berhenti dengar hadis ini. Mudah-mudahan orang yang biasa minum berhenti dengan hadis ini. Allahumma fashhad, ya Rabbi, aku sampaikan. Minum saja yang tidak dilarang agama. Minum air mineral nih, boleh air putih minum. Minum Coca-Cola boleh. Di mana saja, kapan saja, siapa saja minum Coca-Cola boleh. Minum teh botol, makanannya apa saja, minumannya teh botol boleh. Itu kan bahasa dagang. Yamaha semakin di depan. Itu dagangan namanya. Pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Penggadaian, mengatasi masalah tanpa masalah justru masalah. Barang mau digade, bego tuh kantor. Dagang si dagang, gila-gila juga tuh kantor. Mari jangan mabok. Maka 3 hal ini Nabi akan berikan syafaatnya bila orang sholat, bakti sama orang tua, jauhkan maksiat. Insya Allah hidup kita berkah dunia dan akhirat. Sekian dan waktu jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.